Grup chat sepak bola nih dipenuhi sama chat-chat yang berisikan Kondo kabur dari sekolah. Di mana mereka nih semua tahu pada saat pengumuman soal insiden kekerasan di aula, Kondo itu kabur dan Miyuki itu pingsan. Si grup sepak bola kini ketakutan. Polisi udah mulai bergerak dan mereka juga ikutan membuli Eiji, bisa kena akibatnya dan ditangkap polisi. Udah bener kayak neraka, semua orang menangis dan panik. Rasanya darah Ueda dan seisi klub bola itu mendidih, mengalir mundur, nggak percaya bahwa kejadian ini bisa kejadian beneran. Namun api neraka itu baru aja diberi bahan bakar tambahan baru. Tapi kalau polisi udah nyasar ke Kondo, pasti ada yang bocorin deh. Berarti di antara kita ada yang berkhianat nih. Ya juga ya, polisi nggak mungkin bisa gerak cepat dong kalau nggak ada info dari dalam. Nah, barusan Pati ngabarin, katanya kegiatan kelas sepak bola sebentar dihentikan. Katanya belum bisa jelas sih detailnya kenapa. Yang bener. Ya klub sepak bola kan jadi target loh, dan kita semua bakal habis nih. Kapten juga udah dipanggil guru wali dan dibawa ke ruang kelas lain. Semua orang kini diselimuti rasa takut. Dan datanglah Iwai Sensei. Maaf ya Ueda, aku ada beberapa hal yang ikut tanyakan. Bisa ikut ke ruang bimbingan siswa sebentar? Tapi abis ini aku ada pelajaran pak. Kan udah tenang aja, mulai sekarang ada hal yang penting dari pelajaran yang harus kamu pelajari. Guru berikutnya juga udah kayak beritahu kok. Dan kamu pasti sadar ada alasan kenapa kamu dipanggil pak. Iya pak. Jadi jangan coba-coba lari ya. Kami udah tahu semuanya. Iwai Sensei mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menunjukkannya ke Ueda. Itu adalah salinan percakapan grup anak-anak kelas 2 klub sepak bola. Di sana tertulis secara lengkap. Ueda, Aida, dan Kondo yang hendak mengganggu Eiji. Pak, nggak gitu pak, itu kan cuma bercanda pak niatnya, jadi nggak serius kok pak. Oh gitu ya. Tapi tadi kan kepala sekolah udah bilang, siapapun yang merasa terlibat atau tahu sesuatu harap melapor ke wali kelas sebelum pukul jam 12 siang. Dia juga udah bilang, ini adalah ultimatum terakhir. Kamu paham kan maksudnya? Sekarang jadi ayo kita bicara lebih lanjut di ruang bimbingan siswa. Tenang aja, kita punya banyak waktu buat kita ngobrol. Kita berhenti sampai sini aja. Foto-foto Kondo itu udah tersebar. Maka dari itu penyelidikan pasti akan semakin mendalam. Dan proses ini bakal membongkar siapa pelaku aslinya. Dan ini adalah hal yang paling gak masuk akal buat Ueda saat ini. Wakil kepala sekolah di sini berbicara. Kamu tahu kan kenapa dipanggil ke sini? Padahal saya menaruh harapan besar loh pada klub sepak bola. Setiap tahun kalian selalu memberikan hasil di tingkat prefektur. Padahal kalian ada di sekolah negeri dengan skala keterbatasan. Tetap berjuang dengan gagah. Tapi entah sejak kapan kalian mulai jadi sombong ya. Orang yang memiliki kekuatan seringkali tenggelam dalam kekuatannya sendiri. Dan kami para guru gagal mengarahkan kalian. Juga terus bersalah. Saya benar-benar menyesalinya. Pihak sekolah sudah mengkonfirmasi bukti dari berbagai tindakan bermasalah Kondo. Kami juga sudah mendapatkan bukti keterlibatan klub sepak bola secara sistematis dalam kasus perundungan terhadap Eiji Aono siswa kelas 2. Pak, tapi kan saya nggak ngelakuin itu pak. Kami tahu itu bohong loh. Jadi udahlah, nggak usah buang waktu lagi. Memang benar kamu tidak terlibat secara langsung. Tapi kamu telah memberi instruksi kepada adik kelas untuk melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada Eiji Aono. Ini adalah catatan riwayat percakapan dari aplikasi pesan yang kalian gunakan. Kami juga sudah melacak akun media sosial aktif semua milik kalian semua. Dan kami sudah melacak akun sosial media aktif milik kalian semua. Kamu menyebarkan informasi palsu dan memprovokasi adik kelas. Hanya untuk konfirmasi aja, apakah benar kamu salah satu dalang utama dalam perundungan ini? Iya pak, saya memang keterlaluan, jadi saya minta maaf pak. Saya sudah membuat sekolah repot, tapi mulai sekarang saya akan bertobat pak, janji pak. Dan lebih fokus pada sepak bola. Minta maaf, membuat sekolah repot. Ingin lebih semangat main sepak bola. Kamu benar-benar serius ngomong kayak gini? Iya pak, janji pak, ini nggak bohong pak. Mulai sekarang saya akan serius. Orang yang pertama yang harus kamu minta maaf tuh Eiji Aono loh. Kok kenapa ke saya? Pertama-tama minta maaf lah pada Eiji. Ini bukan waktunya untuk memikirkan dirimu sendiri atau mencari aman. Perundungan adalah kejahatan. Zaman dimana itu udah gak bisa dimaafkan lagi dan itu harusnya udah berakhir. Yang kamu lakukan adalah merusak kehidupan satu orang. Kamu jelas belum memahami arti sebenarnya dari perbuatanmu. Orang tua Eiji sudah mengajukan laporan polisi terkait kasus ini. Kemungkinan besar para siswa yang terlibat termasuk klub sepak bola akan dituntut secara perdata untuk ganti rugi dalam kasus ini. Kalian sebagai siswa gak bisa buat banyak. Orang tua kalian lah yang akan menanggung akibatnya. Kamu yang seharusnya melindungi para anggota klub sepak bola sebagai kapten, Ueda, malah menjatuhkan mereka ke neraka. Dan kamu sudah gagal menjadi seorang kapten. Lalu bagaimana nasib klub sepak bola pak? Baiklah, saya bakal jawab sekarang. Banyak anggota yang terlibat dalam kasus ini kan. Mereka semua bakal menerima hukuman yang berat. Menurutmu sekolah akan membiarkan klub yang menjadi sarang perundungan terus beroperasi?
Ya pasti enggak lah. Klub sepak bola saat ini sedang dalam tahap pembubaran. Dan tentu aja kalian nggak akan bisa ikut turnamen apa-apa. Pak, kalau saya nggak masuk 4 besar, saya bisa nggak dapat rekomendasi masuk universitas, Pak. Jadi tolong Pak, jangan diubarin. Mau mikirin apa? Sekolah bisa ngasih rekomendasi untuk siswa yang perilakunya buruk? Ya nggak mungkin lah, kita nggak akan memberikan rekomendasi kepada siswa dengan catatan perilaku buruk. Kelas sendiri yang menganjurkan masa depan kalian. Sama seperti yang kalian lakukan kepada Eiji Aono. Udah ya, lewat hasil ini kalian harusnya benar-benar memahami seberapa berat dosa kalian yang telah kalian lakukan kepada Eiji. Ueda nangis jadi-jadinya, rasa marah dan kecewa terhadap Kondo meluap. Dan ini adalah awal dari dendam Ueda kepada Kondo. Yo, terus. Gue nunggu nih siapa yang makin marah. Terus, di aula Eiji dan Ai mendapatkan penghargaan. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula. Eiji menoleh ke arah panggung. Tapi siswa yang terlihat hanya ada 5 orang aja. Yang lainnya bubar. Miyuki nggak ada. Dan Eiji teringat perkataan Takayagi Sensei. Penyelidikan terhadap siswa yang terlibat kasus ini sudah mulai dijalankan. Siswa-siswa yang tidak hadir di sini bisa jadi adalah bagian dari hal tersebut. Sama aja Senpai. Terima kasih Aisan. Pada saat Eiji dan Ai sedang berbahagia di rumahnya, Kondo ternyata sudah didatangi polisi. Dan polisi sudah siap buat nangkep Kondo. Nah, mampus loh. Permisi, kami dari kepolisian. Apakah ini rumah Tuan Kondo? Kami datang karena ingin menanyakan sesuatu terkait putra Anda. Bisa tolong bukakan gerbangnya? Ah, apa-apaan ini? Gak mungkin aku ditangkap. Ayahku kan udah turun tangan. Kami ini berada kelas atas tahu. Dan gak mungkin banget aku ditangkap. Ini pasti kesalahan. Atau enggak ini mimpi. Namun pas Kondo lari, dia tuh malah jatuh. Kakinya menabrak meja, sakitnya luar biasa. Dan ini menjadi pertanda bahwa ini bukan mimpi. Ayo, sekarang mau kemana lo? Halo Tuan Kondo, tolong bukakan gerbangnya. Setidaknya izinkan kalian berbicara sebentar ya. Gak, aku harus kabur. Lari. Dengan pikiran kayak gini, Kondo nekat memanjat pagar. Dan polisi pun langsung melihatnya dan berlari secepat-cepatnya. Hei, dia kabur. Oke, musik. Hei, kamu berhenti sini. Sial, kenapa bisa kayak gini? Aku ini bintang utama klub sepak bola, calon pemain timnas Jepang di masa depan. Kok malah dikejar polisi? Jangan lari kamu, sini. Ayo Pak, kebun daerah lain. Kondo berlari ke gang sempit, tapi tanpa ia sadari, ia malah berjalan ke arah sekolah. Tanpa sadar, Kondo ini melewati jalur yang sangat dia kenal. Lalu berhasil mengecoh semua polisi dan dia menghubungi ayahnya buat meminta mengatur ini semua kembali. Ayo Pak, tangkap saya kalau bisa. Gila, ini orang masih taunting ya, lagi musik kayak gini. Gila, mau otaknya gila aja. Kondo masih berlari dengan sangat cepat. Bangunan sekolah kini mulai terlihat sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Eiji sedang melakukan foto pemotretan bersama Ai, mantan ketua DPRD, dan pihak sekolah. Oke, Aono-kun Ijiyo-san, foto ini akan dimuat di koran sore ya. Berikan senyuman yang manis ya. Nah, oke, nice. Kita ambil beberapa foto lagi ya. Senpai, ini foto berdua kita yang pertama ya. Rasanya seneng banget loh aku. Aku iri, ternyata mereka foto berdua. Senpai akan selalu ada yang mengerti kamu loh di hari kayak gini. Setidaknya aku masih memilikimu. Dan setidaknya aku akan masih berada di pihakmu meskipun dunia memusuhimu. Aku akan menjadi orang pertama di sisimu. Jadi biarkan aja orang-orang yang kayak mereka itu membaikkan sikapnya mulai sekarang. Jadi sekarang kita nikmatin hari-hari bersama ya Senpai. Kondo ini masih hari dan musiknya masih jalan by the way. Dan ternyata dia sudah sangat-sangat dekat dengan sekolah. Hanya beberapa meter lagi. Dia sangka kalau dia bisa masuk ke sekolah, polisi itu nggak bisa menyusul dia dan bisa bersembunyi dengan baik. Tapi kenyataannya berbeda. Di depan Kondo terdapat banyak kerumunan siswa. Padahal ini belum waktunya pulang sekolah. Minggir! Tahu nggak gue siapa? Gue Kondo, anak kelas 3. Lah dia malah teriak. Makin aneh. Tolong siapapun tangkap dia. Dan Kondo malah jatuh. Dadah Kondo, dadah. Tamat loh. Bisa tamat ya orang. Tubuh Kondo terlempar keras ke tanah. Wajahnya menghantam beton tanpa bisa menahan dirinya jatuh. Rasa sakit yang luar biasa menusuk tubuh Kondo. Gak tahu apa yang jadi bagi dirinya, tapi sakit yang ia rasakan membuat dia menggeliat gak karuan. Lututnya terbentur dengan keras, sakit sejadi-jadinya. Tapi kenyataan ini gak bisa menunggu. Langsung terdengar kata-kata di telinga Kondo. Akhirnya kamu ketangkap. Duh Kondo, kasihan banget. Mana bisa aku biarin kamu merusak momen penting sahabatku. Orang kayak kamu cocoknya di tanah aja sih, nggak di atas. Dan yang menjatuhkan Kondo ini siapa guys? Endo atau Ueda? Silahkan tebak sendiri. Para siswa yang melihat kejadian ini terdiam. Lalu seseorang ada yang berteriak, yang ditangkap polisi itu kan Kondo Senpai kelas 3. Tim sepak bola itu kan. Dan langsung dalam sekejap suara kamera ponsel bergema di mana-mana. Semua orang memfoto dan memvideokan apa yang mereka lihat sekarang. Kondo sudah ditangkap
polisi. Dadah Kondo, dadah. Ayo guys, kita ucapkan bye-bye Kondo. Bye-bye. Akhirnya gue tidak bertemu Kondo lagi pada satu baca skip berikutnya.